Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Aulia Zahra dengan NPM 2317051100. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil progres belajar saya mengenai materi reduksi DFA. Baik, pertama-tama saya mencari terlebih dahulu materi mengenai reduksi DFA. Nah, kita lihat dari website belajarcpp.com ini penjelasan dan contoh program DFA. DFA itu Deterministic Finite Automaton. Nah, ini di website ini menjelaskannya dengan bahasa materi DFA dengan bahasa C, namun secara umumnya saja kita pelajari dengan DFA. Nah, DFA biasa dikenal sebagai Deterministic Finite Acceptor dengan DFSM atau Deterministic Finite State Machine atau Deterministic Finite State Automaton. DFA merupakan teori komputasi dan cabang dari ilmu komputer teoritis atau mesin keadaan terbatas yang menerima atau menolak string dari simbol dan hanya menghasilkan perhitungan unik dari otomata untuk setiap string yang dimasukkan. Jadi ada syarat keadaannya, itu keadaan terbatas. Selanjutnya, otomata berhingga deterministik atau DFA adalah FSA, Finite State Automata, yang memiliki stata penerima tepat satu stata untuk setiap simbol masukan. Nah, ini ada contoh kasusnya. Diberikan contoh DFA untuk F-nya itu KVT-MFZ. Untuk K-nya itu S, A, dan B. VT-nya itu A kecil dan B kecil. S-nya atau awalnya itu S, B-nya itu Z-nya itu atau finite akhirnya itu B. Nah, ini tabelnya. Awalnya A, diinputkan A jadi A. Jadi ini A, diinputkan B, B diinputkan A, A. Untuk diagram DFA-nya seperti ini. S diinputkan A jadi A diinputkan B ke B. Nah, di sini finite state akhirnya itu B dan S. B diinputkan A ke A gitu. Oke. Ini ada contoh dengan bahasa C-nya. Kita coba cari di materi sumber lain. Nah, di sini di website adoc.pub dengan judul Reduksi DFA Deterministic Finite Automata menjelaskan bahwa bahasa yang kemungkinan diterima oleh DFA itu bahasa reguler, dan ada kemungkinan sejumlah DFA yang dapat diterima. Perbedaannya pada umumnya itu terdapat di jumlah state yang dimiliki oleh otomata yang saling ekivalen. Kemudian FSA dengan jumlah state yang lebih sedikit merupakan FSA yang paling efisien. Nah, untuk mendapatkan FSA yang efisien itu kita perlu evaluasi dan mereduksi jumlah state dari FSA tersebut. Hanya kita pelajari yang dinamakan reduksi DFA. Dikurangi jumlah state-nya dengan tidak mengurangi kemampuan awal dalam menerima suatu bahasa. Nah, selanjutnya ada pengelompokan DFA. Di sini, setiap pasangan state dalam suatu FSA dikelompokkan sebagai
indistinguishable state dan distinguishable state. Indistinguishable state ini merupakan pasangan state yang tidak dapat dibedakan. Sedangkan distinguishable state merupakan pasangan state yang dapat dibedakan. Untuk state indistinguishable pada prinsipnya dapat digabungkan menjadi satu state. Reduksi jumlah state bisa dilakukan dengan pendekatan indistinguishable tersebut. Nah, ini di indistinguishable state terdapat dua buah state P dan Q dari sebuah FSA. Dikatakan indistinguishable jika fungsi transisi dari Q dan W merupakan elemen dari F. Begitu pula fungsi transisi dari P dan W merupakan elemen F. Dan fungsi transisi Q dan W bukan elemen F. Begitu pula dengan fungsi transisi untuk P dan W itu bukan elemen F. Jadi untuk semua W merupakan himpunan dari sigmanya. Kalau untuk distinguishable state itu ada dua buah state P dan Q. Dikatakan distinguishable jika ada string yang dimana W merupakan elemen dari elemen W dari distinguishable state menurut kelompok. Selanjutnya distinguishable state, contohnya terdapat dua buah state P dan Q. Dikatakan distinguishable jika ada string di mana W merupakan elemen dari sigmanya. Sedemikian sehingga fungsi transisi dari Q dan W merupakan elemen dari F. Sedangkan fungsi transisi P dan W itu bukan elemen dari F. Nah, distinguishable ini kan tadi di awal dia dapat dibedakan. Jadi fungsi transisi dari Q dan W itu tidak sama dengan fungsi transisi P dan W. Beda tadi dengan distinguishable yang tidak dapat dibedakan. Nah, pasangan dua state memiliki salah satu kemungkinan yaitu distinguishable atau indistinguishable, tapi tidak kedua-duanya. Nih, dalam hal ini jika ada sebuah relasi P dan Q indistinguishable dan Q dan R juga indistinguishable, maka P, Q, dan R itu juga indistinguishable. Dalam melakukan evaluasi state, didefinisikan suatu relasi untuk Q adalah himpunan sebuah state, yaitu di mana D adalah himpunan state distinguishable. D merupakan subset dari Q. Kemudian N adalah himpunan state indistinguishable di mana N subset dari Q. Maka X elemen N jika X elemen Q dan X bukan elemen dari D. Nah, perubahannya yaitu pertama, hapus semua useless state, terus buat sebuah pasangan state P, Q yang distinguishable. Kemudian untuk semua state dilakukan pencarian state lainnya yang distinguishable dengan peraturan untuk semua P, Q, dan semua A elemen sigmanya. Hitung fungsi transisi dari P dan A sama dengan PA dan Q A sama dengan QA. Jika pasangan PA dan QA adalah pasangan state yang distinguishable, maka pasangan P, Q juga termasuk pasangan distinguishable. Nah, semua pasangan state yang tidak termasuk sebagian state distinguishable adalah state indistinguishable. Nah, ini contoh dari DFA yang optimal. Dilakukan reduksi state pada diagram DFA berikut. Nah, ada tahap-tahapannya nih. Bisa kita baca, yaitu mencari useless state. State Q5 tidak dapat dicari dari state awal dengan jalan apapun. Maka di sini state 5 itu dihapus. Nah. Kemudian dicatat distinguishable-nya. Terus itu dipisahkan state final dan yang bukan state final. Setelah itu dicek pasangan state lain yang distinguishable, lalu bisa diturunkan berdasarkan pasangan dari tahapan yang kedua, yaitu tahapan
dimana selain pasangan dari state-nya. Tahapan 3 itu diseleksi lagi pasangan-pasangannya. Di sini jika key 0, fungsi transisi key 0 dan 1 sama dengan key 3 dan fungsi transisi key 2 dan 1 sama dengan key 4, maka key 3, key 4 distinguishable. Jadi key 0 dan key 2-nya adalah distinguishable. Gitu. Nah, ini untuk pasangan key 0 dan key 3 juga distinguishable. Nah, untuk pasangan key 1 dan key 2 ini beda. Dia merupakan indistinguishable karena key 1 dan 0 sama dengan key 2 dan key 2 dengan 0 sama dengan key 1 belum teridentifikasi dan key 1, key 2 bukan merupakan elemen dari F-nya. Oke, jadi banyak tahapan-tahapan di sini, dicari per state-nya. Setiap pasangan state dilakukan dengan cara yang sama. Nah, di sini dari tahapan 1 sampai 5 dapat digambarkan dengan diagram yang sudah direduksi state-nya. Jadi lebih sederhana, yaitu key 0, terus ada key 1, key 2, key 3 memiliki merupakan pasangan state yang sama inputannya. Lalu ada key 4 sebagai state akhirnya. Oke, jadi dari website ini sudah cukup membantu kita memahami tahapan-tahapan untuk reduksi DFA. Baik, kita cari dari sumber lain. Nah, buat lebih jelasnya, kita bisa tonton juga dari YouTube. Lagi di materi teori komunikasi. Kali ini kita akan membahas materi selanjutnya disebut dengan reduksi DFA. Mereka itu mulai dengan baca bismillah kita bahas lebih lanjut kamu di mana untuk suatu bahasa reguler kemudian terdapat beberapa DFA yang mempunyai bahasa reguler di mana beberapa DFA-nya akan dibedakan berdasarkan jenis step. Seperti segi jenis memiliki, maka akan semakin sederhana DFA. Karena jumlah step dari suatu DFA tanpa mengurangi komponen untuk menulis bahasa dikenal dengan istilah reduksi jumlah step. Sehingga ini bisa disimpulkan dimungkinkan untuk mengurangi jumlah step dengan catatan tanpa mengurangi komponen. Intinya kita mengurangi jumlah step dan mengurangi secara tidak ada reduksi. Jika kita mengurangi itu adalah reduksi jumlah step atau reduksi DFA. Prinsip reduksi jumlah step itu adalah menggabungkan beberapa step menjadi satu. Jadi kita gabungkan beberapa step yang sedikit itu akan menjadi sebuah step saja. Kedua akan menjadi satu. Lalu konsekuensinya adalah step yang bisa digabungkan adalah step yang sejenis. Yaitu jika step final maka hanya bisa digabungkan dengan step yang juga. Begitu juga yang bukan final step hanya bisa digabungkan dengan step yang bukan final. Step selanjutnya bersifat adalah rules distinct. Itu adalah apa reduksinya? Di mana kita melakukan reduksi yang harus kita lakukan. Paling awal adalah kita harus melakukan penuh. Apakah terdapat step yang tidak dapat dicapai dari step awal dari dulu dari step start dari step awal ke step yang akan dicapai, tetapi kita terdapat step yang tidak bisa dicapai dari step awal. Maka step tersebut harus kita hapuskan. Jika step tersebut maka kedua adalah cari semua pasangan step. Itu baik kita yang distinct di mana P adalah step dan Q adalah yang bukan step. Jadi kita akan menemukan atau memasangkan antara step yang bukan dengan step di semua step. Dan kita punya step yang bisa di 1, 2, 3 di 4 kiri dan pada 5 kita menggunakan 1 di 3 di 3 sehingga kita punya 4 distinct pasangan dengan step. Jika kita sudah memiliki distinct pasangan distinct lalu berikutnya kita buat pasangan step yang bukan step yang close step yang biasa. Misalnya 1, 2, 3 dan kita bandingkan dengan pada posisi. Berdasarkan posisinya apakah ada yang menghasilkan outputnya itu adalah pasangan distinct yang sudah didapatkan dari wajah. Jika ya maka yang bukan distinct tadi dianggap distinct. Jika ternyata setelah kita sudah mengecek posisinya baik poin dan kita tidak menghasilkan pasangan yang bukan distinct maka pasangan step tersebut akan dianggap indistinguishable. Lalu beberapa step yang saling indistinguishable itu akan kita gabungkan. Misalkan kita menemukan 4 indistinguishable maka kita gabungkan jadi satu step dan setelah digabungkan menjadi satu step itu baru kita sesuaikan posisinya dari sebelumnya ke step yang sudah digabungkan. Itu adalah tahapan reduksinya. Catatannya adalah step yang digabungkan sudah pasti menjadi sama jika final dengan final, non-final dengan non-final. Jika tidak ada pasangan yang bersifat indistinguishable maka tidak ada step yang bisa digabungkan. Artinya DFA tersebut sudah paling sederhana. Jika semuanya indistinguishable maka posisinya berarti sudah tidak dapat direduksi lagi. Baik, jadi dari video yang sudah saya tonton, saya jadi lebih mengerti tahapan untuk mereduksi dari diagram DFA. Di sini dari video terdapat contoh pertama itu diagram DFA dengan state yang ada statementnya yang ada state-nya itu key 0, key 1, key 2, key 3, dan key 4. Untuk state awalnya itu key 0 dan state akhirnya key 4. Terlihat di sini digambar bahwa gambar ini masih terlalu kompleks, jadi masih bisa kita reduksi atau kita gabungkan dari state yang bukan
yang tidak berpasangan dengan state akhir dan juga state yang berpasangan dengan state akhir atau distinguishable. Oke, kita pertama-tama cari dulu state yang distinguishable. Nah, pasangan state yang distinguishable itu pasangan state yang berpasangan dengan state akhirnya. Di sini kita punya Q0, Q4, Q1, Q4, Q2, Q4, Q3, Q4. Oke. Kita simpan dulu tadi pasangan distinguishable-nya. Terus dari table transisinya kita cari lagi apakah ada pasangan distinguishable state yang lain selain dari yang sudah kita lihat dari diagram tadi. Nah, dari tabel ini lebih jelas kalau untuk Q1 dan Q0 dan Q1 dengan inputan 1 itu hasilnya Q3 dan Q4. Nah, di pasangan yang di awal kan Q3 dan Q4 itu distinguishable, maka Q0 dan Q1 itu distinguishable. Selanjutnya Q0, Q2 itu untuk inputan satunya Q0 menghasilkan Q3, untuk inputan 1 untuk Q2 itu Q4. Nah, Q3 dan Q4 ini kan distinguishable. Selanjutnya Q0, Q3. Nah, inputan dari Q0 dan Q3 dari inputan 1 kan menghasilkan Q3 dan Q4. Jadi masih termasuk distinguishable, pasangan distinguishable Q0, Q3 ini. Lanjut Q1 dan Q2. Kita lihat di Q1 untuk inputan 0 itu Q1, Q0 untuk inputan 0 itu Q1, Q2 untuk inputan 0 itu Q1. Nah, Q1 dan Q1 itu kan indistinguishable. Selanjutnya Q1 dan Q3. Nah, Q1 dan Q3 untuk inputan 0 itu kan Q2, Q3 juga inputan 0 Q2. Jadi pasangan Q2 sama Q2 itu kan tidak distinguishable. Nah, termasuknya indistinguishable. Selanjutnya itu ada Q2 dan Q3 untuk inputan 0-nya, Q2 input 0 jadi Q1, Q3 input 0 itu Q2. Nah, Q1 dan Q2 itu kan bukan pasangan yang berpasangan dengan state akhir, jadi merupakan indistinguishable. Kemudian, dari pasangan indistinguishable itu, kita seleksi lagi. Dari Q1 pasangan indistinguishable Q1, Q2, Q1, Q3 dan Q2 dengan Q3 itu kan sama, tidak ada perbedaan. Jadi kita bisa menggabungkannya menjadi satu state, yaitu state Q1, 2 dan 3. Nah, dari hasil evaluasi indistinguishable tersebut kita bisa buat lagi transisi baru dengan bentuk diagram seperti ini. Nah, Q0 untuk inputan 0 dan 1 itu ke Q1, 2, dan 3. Ini digabungkan karena merupakan pasangan state yang indistinguishable. Kemudian baru untuk inputan 1 itu mengarah ke state akhir. Gitu. Nah, bisa dilihat di sini perbedaan diagram DFA yang belum direduksi dan setelah direduksi hasilnya lebih mudah kita baca, yaitu DFA yang setelah direduksi. Dan untuk tabel transisinya itu lebih simple banding tabel transisi yang lama. Oke, dari video YouTube ini sudah cukup jelas untuk materi reduksi DFA yang bertujuan untuk menyederhanakan diagram DFA dan juga mengurangi kebingungan dalam membaca diagramnya. Nah, itu saja penjelasan dan progres pemahaman materi dari reduksi DFA saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.